Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Janitra Nadia Rahma, Maisa Oktaviani, Novita Priska Anggrayani Matita Putih, Khonita Futihatur Rizkiyah, Roda Nadit Hot Anbara, dan Tifara Talita Ferouz akan mempresentasikan cover tabloid agama Hindu yang telah kami rancang untuk memenuhi tugas mata kuliah media dan perwajahan yang diampu oleh Bapak Rudi Irawanto. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai hasil survei yang kita peroleh pada Google Form yang sudah kita sediakan, yaitu totalnya ada 22 responden. Untuk yang pertama, responden terhadap pertanyaan berdasarkan kasta. Yang terdapat kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Dalam hasil survei yang paling banyak yaitu kasta Sudra, yaitu 50% dari 11 responden. Untuk yang kedua ada pertanyaan tentang aktivitas beribadah. Ternyata aktivitas beribadah agama Hindu 100% melakukan ibadah wajib Trisandhya. Kemudian 59,1% dari 13 responden melakukan ibadah lain selain Trisandhya, sedangkan 40,9% yaitu dari 9 responden hanya melakukan ibadah Trisandhya. Selanjutnya ibadah lain yang dilakukan yaitu Yadyan Sesa, Pancasembah, Ngaturang Canang, Banten Saiban, Sembahyang, Muspa, Kramaning, Sembah, Ritual Odalan, Purnama Tilem, Melukat Samadhi, Pancan Kramaning, Sembah, Gayatri Mantra, dan ibadah lain di hari-hari tertentu seperti hari suci. Kemudian pertanyaan mengenai seberapa sering mereka melakukan aktivitas membaca tabloid. 81,8% dari 18 responden pernah atau sering membaca tabloid. Sedangkan 18,2 dari 4 responden lainnya tidak. Dari jumlah 18 responden yang pernah atau sering membaca tabloid, yaitu 63,6% dari 14 responden pernah menemukan tabloid dengan topik agama Hindu, sedangkan 36,4% dari 4 responden lainnya itu tidak. Kemudian data responden yang membaca tabloid berdasarkan kasta dalam agama Hindu kita simpulkan dari Brahmana itu ada 2 responden, kemudian Satria 4 responden, Waisya 3 responden, dan yang paling banyak yaitu Sudra ada 9 responden. Untuk segmentasi usia 6-15 tahun terdapat 17 responden. Kemudian 7 responden suka membaca atau tertarik dengan tabloid, sedangkan 10 lainnya tidak. Kemudian rubrik yang disukai antara lain yaitu ada komik, artikel seni, dan cerita pendek. Untuk mini games dan artikel sains tidak begitu banyak peminatnya gitu. Selanjutnya pertanyaan yang mengenai warna yang sering digunakan dalam pelaksanaan ibadah dan upacara agama Hindu. Pilihannya tersebut ada putih, merah, kuning, hijau, biru, dan hitam. Kemudian yang sering digunakan pada agama Hindu yaitu putih, merah, kuning, dan hitam. Dengan warna terbanyak yaitu warna putih, ada 22 responden. Selanjutnya, pertanyaan mengenai warna apa yang dilarang dalam pelaksanaan ibadah dan upacara agama Hindu.
Untuk warna yang dilarang sendiri yaitu ada hijau, biru, hitam, tapi sebenarnya tidak ada warna yang sebenarnya dilarang dalam agama Hindu. Untuk warna-warna tradisional Bali merupakan warna yang didasarkan pada kosmologi dari ajaran agama Hindu Bali. Kemudian susunan warnanya merupakan pelambangan mitologi kehidupan masyarakat Bali yang sangat erat akan tradisi budaya. Dalam warna tradisional Bali terdapat dua konsep warna, yaitu konsep warna Trikono dan Nawasanga. Pemakaian warna Trikono yakni warna merah, Brahma itu artinya pencipta, hitam itu Wisnu artinya pemelihara, dan putih itu Siwa, pelebuh atau penghancur. Sebagai filosofi terhadap adanya kelahiran, kehidupan, dan kematian. Sedangkan konsep warna Nawasanga adalah penerapan filosofi yang diambil dari arah mata angin. Selanjutnya adalah hasil survei mengenai ketertarikan akan mitos, legenda, tradisi, dan upacara suci umat Hindu. Dari keseluruhan responden yang telah menjawab, terdapat 77,3% atau 17 responden yang tertarik akan topik mengenai mitos, legenda, tradisi, dan juga upacara suci. Untuk tradisi, berikut merupakan beberapa tradisi yang dijawab oleh para responden. Di antaranya adalah tradisi calon arang, kuningan, mependes atau potong gigi, galungan, melasti, nyepi dan ogoh-ogoh, pawiwahan, dan yang terakhir ngaben. Dari keseluruhan tradisi tersebut, terdapat salah satu tradisi yang paling diminati dan paling menarik, yakni adalah nyepi dan ogoh-ogoh yang mendapatkan 6 suara dari para responden. Kemudian untuk topik mengenai legenda dan mitos, berikut merupakan beberapa jawaban dari para responden, di antaranya yakni legenda Selat Bali, Jayaprana, Naga Basuki, Watu Gunung, Mahabharata, Lubdaka, Gunung Agung, Celuluk dan Rangda, dan yang terakhir adalah Samudra Mantana. Dari keseluruhan legenda tersebut, terdapat salah satu legenda atau cerita yang paling diminati oleh para responden, yakni adalah cerita atau legenda Mahabharata dengan total 7 suara dari para responden. Kemudian selanjutnya adalah hasil survei mengenai pengetahuan Dewa Trimurti. Dari 22 responden, terdapat 21 responden yang sudah mengenal Dewa Trimurti ketika berumur 6 hingga 15 tahun. Kemudian dari 17 responden yang memiliki saudara atau kerabat berumur 6 hingga 15 tahun, 15 diantaranya sudah mengenal Dewa Trimurti saat berumur 6 hingga 15 tahun. Kemudian selanjutnya adalah survei mengenai cerita atau kartun yang pernah dilihat dan yang paling disukai. Kami menyediakan 4 pilihan kartun yang dapat dipilih oleh para responden. 4 pilihan kartun tersebut yakni kartun Little Krishna, Chotabim, Shiva, dan Balganesh. Dari keempat kartun tersebut, kartun Little Krishna merupakan kartun yang paling disukai oleh para responden. Kemudian kami juga melakukan wawancara dengan warga Bali yang sudah lama tinggal di Bali dan sudah kenal dekat dengan warga beragama Hindu. Beliau menjelaskan bahwa pawai ogoh-ogoh dan pengerupukan ini merupakan tradisi yang sudah dikenal oleh orang-orang Hindu dan anak-anak sendiri juga sangat tertarik dengan tradisi tersebut, apalagi dengan pawai ogoh-ogoh. Karena hal ini diadakan selama setahun sekali. Tidak jarang juga mereka mengadakan pawai ogoh-ogoh ini yang diarak dengan anak kecil dan juga menggunakan ogoh-ogoh mini. Jadi untuk anak-anak ini pengerupukan ogoh-ogoh menurut mereka sudah awam dan juga menurut mereka hal ini merupakan hal yang sangat menarik. Pawai ogoh-ogoh ini biasanya dilakukan 1 hari sebelum dilaksanakannya Hari Raya Nyepi. Kemudian untuk harga yang kami gunakan untuk tabloid ini adalah seharga 15.000 per eksemplar. Harga ini diambil dari hasil survei, di mana kebanyakan responden yang mengisi memiliki kebiasaan membaca adalah responden dengan kasta Waisya dan juga Sudra. Harga ini juga dirasa cocok
untuk harga tabloid anak-anak karena harga tabloid anak-anak di pasaran memiliki kisaran harga 10.000 hingga 12.000. Jadi kami menentukan harga di tengah-tengahnya yang cocok sebagai harga tabloid untuk anak-anak. Analisis cover majalah. Pada analisis ini, kami menggunakan analisis semiotika dari Roland Barthes yang terdiri dari makna denotasi dan makna konotasi. Yang pertama yaitu ogoh-ogoh. Denotasi dari ogoh-ogoh adalah boneka raksasa atau karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang diarak keliling desa pada saat menjelang malam sebelum hari raya Nyepi atau Ngerupukan yang diiringi dengan gamelan Bali yang disebut bleganjur. Konotasi dari ogoh-ogoh adalah gambaran Butokala yang menciptakan energi negatif dalam diri manusia. Dalam ajaran Hindu Dharma, Butokala merepresentasikan kekuatan alam semesta dan waktu yang tak terukur dan tak terbantahkan. Yang kedua adalah obor. Denotasi dari obor adalah tongkat dengan bahan mudah terbakar di salah satu ujungnya yang dinyalakan dan digunakan sebagai sumber cahaya. Konotasi dari obor adalah untuk menetralisir roh halus yang tidak boleh masuk ke wilayah desa. Yang ketiga yaitu warna merah. Denotasi dari warna merah yaitu salah satu warna primer. Konotasi dari warna merah adalah melambangkan kekuatan, gairah, energi, perang, bahaya, dan keras. Yang keempat, warna kuning. Denotasi dari warna kuning adalah salah satu warna primer. Konotasi dari warna kuning yaitu warna kuning secara umum melambangkan energi, kecerahan, dan berkaitan dengan sinar matahari, kebahagiaan, peringatan, waspada, dan hati-hati. Sedangkan warna kuning dalam agama Hindu melambangkan simbol Dewa Mahadewa yaitu Dewa Siwa, penguasa arah barat. Warna kuning juga merupakan simbol pradana, yaitu unsur kebendaan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya adalah penjelasan semiotika Roland Barthes dari warna putih. Warna putih sendiri memiliki arti denotasi, yakni merupakan warna yang tidak memiliki pigmen warna dan juga warna netral. Kemudian warna putih juga memiliki arti konotasi, yakni secara umum warna ini melambangkan warna positif, bersih, dan juga suci. Sedangkan dalam agama Hindu, warna putih merupakan simbol kesucian yang bersumber dari ajaran Siwa. Kemudian adalah penjelasan semiotik dari saput poleng atau kain kotak-kotak di Bali. Saput poleng ini memiliki makna denotasi, yakni kain kotak-kotak hitam putih disebut dengan istilah kain poleng atau saput poleng. Saput artinya kain yang membalut, sedangkan poleng adalah istilah warna hitam dan putih. Kemudian makna konotasi dari saput poleng ini sendiri yakni warna hitam putih yang berseling merupakan lambang Rua Bineda, yakni keseimbangan alam. Di dunia ini pasti ada hitam dan juga putih. Dua hal yang berlawanan tapi mampu membuat alam ini menjadi seimbang dan juga harmonis. Rua Bineda secara filosofi mengajarkan kita bahwa dunia ini ada dua hal yang berbeda yang tidak bisa dipisahkan seperti baik dan buruk, siang dan malam, dan panas dan dingin. Kemudian terdapat tambahan penjelasan mengenai saput poleng, yakni terdapat 3 macam kain saput poleng yang dikenal di Bali, yakni yang pertama adalah saput poleng Rua Bineda, yakni kain yang berwarna hitam dan putih, maknanya yakni ajaran bahwa di dunia ini ada hal yang berbeda, tetapi bila berjalan harmonis akan membuat alam ini seimbang. Kemudian yang kedua adalah saput poleng Sudarmala, yakni kain yang berwarna putih, abu-abu, dan hitam. Makna hitam dan putihnya merupakan simbol Rua Bineda, sedangkan abu-abu merupakan warna penyelaras keduanya. Kemudian yang ketiga adalah saput poleng Tridatu, yakni berwarna putih, hitam, dan merah. Maknanya yakni ajaran Triguna atau 3 sifat manusia, yakni merah artinya rajas atau keras, hitam artinya tamas atau malas, dan putih artinya satwam atau bijak. Di Bali sendiri, saput poleng ini biasa dipakaikan pada pohon, patung, atau gapura.
Dalam kepercayaan lokal, saput poleng dianggap sebagai pertanda bahwa benda ini memiliki kekuatan magis yang dihormati dan melindungi, serta patut dijaga kelestariannya. Saput poleng juga digunakan oleh orang-orang tertentu di Bali, seperti pada pecalang, dalang, dan pemain drama yang berperan sebagai punakawan. Selanjutnya adalah penjelasan semiotik dari udeng Bali. Udeng Bali sendiri memiliki makna denotasi, yakni ikat kepala yang digunakan oleh masyarakat Bali. Kemudian makna konotasinya yakni merupakan simbol dari ngiket manah atau pemusatan pikiran. Tambahan penjelasan dari udeng Bali ini, yakni lekukan yang ada pada udeng Bali juga memiliki makna tersendiri. Udeng memiliki bentuk yang tidak simetris. Biasanya bentuk dari udeng sengaja ditinggikan pada bagian kanan. Bentuk ini memiliki maksud tersendiri, di mana mendorong pemakainya untuk selalu berusaha melakukan kebaikan sebagai representasi arah kanan. Selain itu, pada udeng Bali memiliki ikatan yang sengaja ditempatkan pada bagian tengah kening. Ikatan ini bermakna untuk memusatkan pikiran. Selanjutnya ada pula ikatan yang sengaja ditujukan untuk menunjuk ke atas, merupakan representasi dari pemikiran lurus ke atas sebagai bentuk pemujaan kepada Tuhan. Konsep Trimurti sebagai sebuah kesatuan dalam ajaran Hindu juga tercermin pada udeng. Tarikan ujung kain yang ada di sebelah kanan adalah representasi dari Wisnu, sementara itu tarikan di sebelah kiri menjadi lambang dari Brahma. Untuk tarikan pada ujung kain di bawah direpresentasikan sebagai Siwa. Kemudian adalah penjelasan semiotik dari baju safari. Baju safari memiliki makna denotasi, yakni pakaian adat yang dipakai oleh kaum pria. Baju safari berbentuk seperti kemeja, biasa dan disertai dengan kerah dan kancing. Tidak lupa dilengkapi dengan saku yang dibuat di bagian kanan dan kiri. Baju adat ini biasanya dikenakan pada acara-acara adat dan juga keagamaan. Baju safari ini juga memiliki makna konotasi, yakni identik dengan kebersihan. Jadi warna baju safari adalah putih. Warna putih melambangkan kesucian dan kesakralan. Makna dari warna tersebut diharapkan agar para pria Bali bisa selalu menjaga kesuciannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis pada cover yang ada pada sabuk selendang. Denotasi pada sabuk selendang yaitu pakaian adat pria satu ini merupakan bagian dari aksesoris yang dipakai untuk mengikat kamen dan saput. Kemudian pada tipografi. Denotasi pada tipografi ini adalah font serif tebal dengan ukuran yang cukup besar sehingga jelas dan mudah untuk dibaca. Kemudian konotasinya, font dengan serif tebal ini dan round memiliki kesan fun dan cocok untuk karakteristik anak-anak. Selanjutnya ada pada pura Bali. Denotasi pada pura Bali yaitu bangunan atau kawasan suci yang digunakan untuk beribadah umat Hindu. Sedangkan konotasinya yaitu konsep bagaimana pura mengacu pada pemahaman umat Hindu terhadap alam ajaran agama Hindu. Konsep pembuatan arsitektur pura mengacu pada sastra atau lontar asta, kosala-kosali yang di dalamnya terdapat falsafah perwujudan arsitektur. Pura yaitu Hita karena Pancamahabhuta Nawasanga. Hal tersebut mengacu pada logika sebagai pengguna bangunan. Pemahaman tentang alam memengaruhi struktur pura yang dilihat dari denahnya. Juga mengacu pada pemahaman masyarakat Hindu Bali mengenai pembagian alam. Pura juga memiliki makna gerbang menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenitra Nadia Rahma dengan NIM 200253611248. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin mengenai judul, tagline atau slogan dan tipografi yang digunakan oleh kelompok kami untuk tabloid. Poin pertama yang akan saya jelaskan adalah judul atau nama tabloid yang kelompok kami gunakan. Kami menggunakan nama Krishna sebagai judul atau nama tabloid berdasarkan kesimpulan survei yang telah kami simpulkan.
Dapat disimpulkan bahwa topik mengenai legenda Mahabharata merupakan topik yang paling menarik dan paling banyak disukai. Di dalam legenda tersebut, terdapat seorang tokoh yang bernama Dewa Krishna yang cukup digemari oleh responden. Dewa Krishna sendiri dipuja karena dianggap sebagai awatara atau inkarnasi ke-8 dari Dewa Wisnu. Jadi awatara dari Dewa Wisnu sendiri ada 10 dan Dewa Krishna adalah awatara ke-8. Kemudian selain itu, kartun atau animasi Little Krishna merupakan salah satu kartun yang banyak digemari oleh responden. Oleh karena itu, kelompok kami mengambil nama Krishna untuk dijadikan sebagai nama atau judul tabloid kelompok kami. Poin kedua yang akan saya jelaskan di sini adalah tagline atau slogan untuk tabloid kelompok kami. Kami memilih tagline teman beragama dan berbudaya karena target market atau sasaran kami adalah anak-anak dengan usia 6 hingga 15 tahun. Di mana anak-anak dengan usia tersebut memiliki rasa penasaran yang tinggi untuk mengetahui ragam budaya dan tradisi khususnya di agama Hindu. Yang terakhir, poin ketiga yang akan saya jelaskan adalah penggunaan tipografi untuk tabloid kami. Kami memilih jenis tipografi berupa font serif tebal dan memiliki bentuk round, sehingga cocok dengan karakteristik yang menyenangkan atau fun untuk anak-anak, kemudian mudah dibaca dari jarak jauh. Usia anak-anak yang baru bisa membaca akan lebih mudah menangkap dan mengenali bentuk huruf font serif. Untuk judul, kami menggunakan font Poetson One yang kemudian kami modifikasi menyerupai bentuk aksara Bali. Dan untuk headline, kami menggunakan font Grape Dice dan segmen rubrik atau body copy kami menggunakan font Arista. Kemudian setelah itu kami menambahkan outline agar tulisan atau copywriting yang sudah kami tuliskan di cover bisa terbaca dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nadid. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan headline atau judul Fakta Menarik Tradisi Pengerubukan Hari Raya Nyepi. Mengapa kelompok kami memilih judul ini? Karena berdasarkan hasil survei yang telah kami dapatkan, topik mengenai Hari Raya Nyepi ini merupakan topik yang paling menarik dan paling diminati oleh banyak orang. Oleh karena itu, kami menggunakan topik Hari Raya Nyepi sebagai headline dengan judul majalah Fakta Menarik Tradisi Pengerubukan Hari Raya Nyepi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang body copy. Body copy yang ditampilkan pada cover adalah rubrik cerpen legenda, komik kreasi, dan mini game. Rubrik ini memiliki tingkat kegemaran paling tinggi yang dipilih berdasarkan hasil data pada survei. Yang body copy yang pertama, legenda, kisah legendaris Mahabharata. Mengapa kami memilih kisah ini? Karena dari hasil survei yang dihasilkan, data bahwa legenda yang paling menarik dan digemari adalah legenda Mahabharata. Oleh karena itu, topik ini diangkat dalam rubrik cerita legenda dengan judul Kisah Legendaris Mahabharata. Body copy yang kedua yaitu komik kreasi petualangan Little Krishna. Dari hasil survei yang dihasilkan, data bahwa kartun yang paling menarik dan digemari oleh anak-anak itu adalah kartun Little Krishna. Oleh karena itu, topik ini diangkat dalam rubrik komik kreasi dengan judul Petualangan Little Krishna. Body copy yang ketiga adalah mini games. Mini games ini kuis puzzle Hari Raya Nyepi. Pada tablet ini, kami memberikan kuis berupa puzzle untuk memberikan variasi pada tablet anak ibu ini agar terdapat variasi yang menyenangkan selain rubrik yang telah disediakan sebelumnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mahesa Oktaviani dengan NIM 2002536111207. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan ilustrasi pada cover tabloid Krishna. Poin pertama adalah penggunaan ilustrasi ogogo. Alasan kami menggunakan ilustrasi ogogo ini karena pada tabloid Krishna, kami menggunakan ilustrasi ogogo karena ogogo merupakan salah satu tradisi khas saat pengerupukan di Hari Raya Nyepi.
pengerupukan sendiri merupakan tradisi pengusiran butakala dari lingkungan sekitar. Butakala sendiri digambarkan sebagai ogoh-ogoh sehingga ilustrasi ini cocok untuk menggambarkan tradisi pengerupukan yang dilakukan oleh masyarakat Hindu. Dan juga pada survei yang telah kami kumpulkan, perayaan Nyepi dan tradisi pengerupukan merupakan salah satu tradisi yang paling banyak disukai dan diminati oleh masyarakat Hindu karena dilakukan selama setahun sekali. Sehingga tradisi ini menjadi antusiasme oleh masyarakat Hindu terlebih setelah pandemi usai. Dan juga pengerupukan atau pawai ogoh-ogoh ini menjadi salah satu simbol saat perayaan Hari Raya Nyepi oleh masyarakat Hindu. Selanjutnya adalah poin kedua, yaitu penggunaan karakter anak-anak dengan busana khas Bali. Alasan kami menggunakan karakter anak-anak yaitu karena majalah ini memiliki segmentasi yang khusus yang ditujukan untuk anak-anak berusia 6-15 tahun. Sehingga karakter anak-anak ini dibuat dengan menarik dengan ilustrasi yang tidak realistis dan lucu. Pakaian yang digunakan pada karakter ini merupakan pakaian adat yang digunakan oleh pria Bali, baik itu anak-anak maupun dewasa. Busana adat ini digunakan untuk menonjolkan sisi budaya dari pawai ogoh-ogoh di Bali, di mana para peserta pawai ogoh-ogoh mengenakan pakaian adat yang seragam. Dan juga penggunaan warna merah, putih, kuning itu karena disesuaikan dengan hasil survei yang telah kami lakukan bahwa warna-warna tersebut merupakan warna-warna yang sering digunakan pada saat mereka melakukan tradisi sembahyang. Lalu poin ketiga yaitu ilustrasi background. Background yang digunakan adalah suasana siang hari dengan penambahan siluet pura. Ilustrasi background ini menggambarkan suasana di Bali yang cerah dengan penambahan bangunan pura di belakangnya. Bangunan pura ini kami tambahkan untuk menambahkan aksen bahwa lingkungan ini menggambarkan lingkungan Bali. Sedangkan ilustrasi siang kami menggunakan latar waktu ini dikarenakan segmentasi kami yang anak-anak, maka kami menggunakan latar ini untuk menyamakan waktu mereka ketika bermain. Walaupun pada realitanya pawai ogoh-ogoh sering dilaksanakan pada saat menjelang sore atau malam, namun perayaan saat siang hari itu juga kadang sering dilakukan, terutama pada saat pawai ogoh-ogoh yang dilakukan oleh anak-anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.